Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kali ini kita akan menjelaskan cara mengisi pra-RKA di PPAS dengan menggunakan aplikasi Simda Integrated. Oke, seperti biasa, dengan browser kita buka alamatnya di simcan.seradigencap.go.id, kemudian login, kemudian isikan username password. Ini saya contohkan sebagai Bapeda. Kemudian di tampilan utama ada menu anggaran di sini. Kemudian kita lanjut di menu PPAS, penyusunan PPAS, kemudian program Renja. Oke. Lalu pilih nomor dokumen PPAS tahun 2021, kemudian pilih unitnya, contoh saya sebagai Bapeda. Di sini ada program yang sudah kita usulkan sewaktu di rancangan awal Renja. Oke, dikarenakan plafon PPAS ada perubahan, maka kita harus menyesuaikan di aplikasi Simda Integrated. Contohnya di program ini, program perencanaan pembangunan daerah, diklik tanda plus hijau, kemudian pilih aksi lihat program SKPD, maka akan muncul program-program yang ada di Renja kita. Kemudian saya akan memilih salah satu program, yaitu program perencanaan pembangunan daerah. Ini hanya contoh, tetapi pastikan terlebih dahulu untuk indikatornya sudah terisi, kemudian targetnya sudah tepat. Jika belum tepat, bisa dilihat indikator, kemudian diubah targetnya, kemudian disimpan. Tapi jika sudah, dilewati saja. Oke, kita lanjut. Dari program ini memiliki pagu program sekian. Jika pagu program ini belum pas di Renja manual dalam bentuk Excel, maka diubah dulu pagu programnya, yaitu dengan cara aksi, kemudian edit pagu program. Ini diubah, jadi disesuaikan dengan manual Excel masing-masing OPD. Setelah diubah, kemudian disimpan. Oke, sekarang kita lanjut ke kegiatan. Dalam program ini ada beberapa kegiatan, yaitu dengan cara aksi, lihat kegiatan SKPD, kemudian akan muncul seperti ini. Maka Bapak Ibu harus menyesuaikan dulu indikatornya, yaitu target dan juga pagu PPAS-nya nanti. Oke, contohnya kita lihat yang kegiatan ini, penyusunan rancangan RKPD. Kita lihat indikatornya. Nah, jika sudah tepat, dilewati saja. Tapi jika tidak tepat karena ada perubahan anggaran, maka target Renjanya bisa diubah dengan tombol aksi, kemudian lihat indikator, targetnya diubah. Oke, kemudian kita simpan. Oke, dari kegiatan ini kita ubah juga pagunya. Pagu kegiatan mungkin ada yang berubah, bisa diubah di menu aksi, ubah kegiatan Renja. Nah, ini pagunya diubah, disesuaikan dengan plafon masing-masing OPD. Jika kegiatan ini tidak dilaksanakan,
maka cukup dikasih nilai 0. Kemudian pilih ditunda atau dibatalkan. Ditunda atau dibatalkan, kemudian isi alasannya kenapa ditunda atau kenapa dibatalkan, kemudian disimpan. Jadi jangan lupa ini dipilih jika tidak jadi, ditunda atau dibatalkan, kemudian alasan kenapa, terus pagunya dikosongkan, kemudian disimpan. Ini saya lewati saja. Kemudian dari kegiatan ini kita lanjut ke pelaksana aksi, kemudian lihat pelaksana, kemudian lanjut lagi aksi, lihat aktivitas. Nah, di aktivitas ini yang sebelumnya sudah diisi pagunya sama dengan pagu kegiatan. Jadi pagu aktivitas ini pasti sama dengan pagu kegiatan. Jika ada perubahan di aktivitas, harap diubah di menu aksi, itu ubah aktivitas. Kemudian pilih non ASB, kemudian ini jenis aktivitasnya baru, sumber dananya mohon diperhatikan sesuai dengan kebutuhan, kemudian pagunya disesuaikan dengan pagu kegiatan, kemudian disimpan. Tapi jika aktivitas ini tidak jadi dilaksanakan dikarenakan kegiatannya juga tidak jadi, maka pagunya dinolkan dan status pelaksanaannya tidak dilaksanakan. Jika tidak jadi, ini disimpan. Ini hanya sebagai contoh. Ini kita lewati. Nah, di aktivitas ini kita lanjut ke rincian belanja pra RKA. Jadi setiap kegiatan itu nanti sudah diinput pra RKA-nya agar nanti selanjutnya masuk ke RAPBD. APBD tidak perlu lagi menginput RKA, hanya mengubah saja. Oke, lanjut aksi, kemudian lihat rincian belanja, klik. Lalu di sini kita akan menambah rincian belanja yang sesuai dengan SSA yang sudah dibagikan oleh bidang aset BPKPD, di mana indeks harga atau SSA itu sudah menjadi perbuk. Caranya itu dengan klik tambah, kemudian kita bikin nomor urutnya, misalnya 1, kemudian kita pilih zona wilayahnya, semua wilayah. Item SSA-nya ini kita pilih dengan klik tombol biru. Misalnya dalam kegiatan itu ada pembelian ATK. Saya contohkan misalnya pembelian kertas. Kita ketik kertas HVS. Kemudian klik tombol biru untuk mencari. Misalnya saya pilih yang folio. Klik 2 kali item SSA tersebut. Kemudian kertas tersebut masuk ke kode rekening apa gitu. Jadi kita pilih lagi kode rekeningnya. Misalnya kertas masuk ke alat tulis, belanja alat tulis kantor. Klik 2 kali. Kemudian pada kolom di bawah akan secara otomatis terisi volumenya, satuan, kemudian harga satuannya sesuai dengan SSA dan tidak bisa diubah lagi. Ini harga maksimal. Nah, misalnya kita butuh kertas sebanyak 2 rim, maka otomatis dia akan menjumlah sendiri. Kemudian kita simpan. Kemudian jika dalam sebuah kegiatan ini ada honor narasumber, caranya sama seperti kita mengisi rincian
kegiatan tadi, yaitu dengan menu tambah dari SSH. Kemudian kita lanjut nomor 2, pilih zona wilayahnya, semua wilayah. Kemudian item SSH-nya dipilih, misalnya honor narasumber, dan klik cari. Nah, misalnya saya pilih honor narasumber penyuluh sosialisasi, klik 2 kali. Kemudian kita pilih kode rekeningnya. Honor itu masuk ke rekening honor tenaga ahli instruktur atau narasumber, klik 2 kali. Kemudian di sini kita masukkan, karena ini honor narasumber, itu satuannya orang per hari. Misalnya narasumbernya itu ada sebanyak 2 orang. Kemudian masing-masing narasumber itu ya menjadi narasumber 3 hari, jadi 2 orang untuk 3 hari, jadi otomatis jumlahnya sudah terhitung. Kemudian kita simpan. Kemudian kita kembali ke aktivitas untuk melihat pagunya, apakah dari rincian belanja yang sudah kita isi sama jumlahnya dengan aktivitas kegiatan. Di sini dikarenakan belum sama, maka kita sesuaikan. Jadi pagu aktivitas ini sama dengan pagu kegiatan, kemudian jumlah belanja yang sudah kita rinci sama dengan pagu aktivitas. Jika sudah selesai, pagunya sama, jangan lupa untuk dilakukan review. Caranya kita kembali ke aksi, rincian belanja, kemudian kita pilih menu ini, menu edit, kita klik telah direview, kemudian kita simpan. Kemudian ini juga rinciannya kita pilih telah direview, kemudian disimpan. Kita kembali ke aktivitas dengan cara klik sekali. Kemudian kita pilih aksi, ubah aktivitas. Kita pilih aksi, kita posting aktivitas. Ini karena pagunya belum sesuai, jadi ada notifikasi cek pagu aktivitas jumlah belanja. Tapi jika sudah sama, maka akan otomatis berhasil di posting dan statusnya itu berubah menjadi tanda checklist. Begitu juga untuk aktivitas lainnya. Kemudian setelah rincian belanja kita selesai input, kita bisa melihat laporan RKA-nya, pra RKA. Itu dengan cara klik laporan PPAS dan APBD, kemudian pilih menu PPAS, lanjut PPAS, kemudian kita pilih tahun 2021, kemudian nomornya, kebetulan Bapeda di fungsi penunjang, bidangnya perencanaan, kemudian unitnya Bapeda subunit Bapeda. Kita pilih programnya. Tadi kita coba isi di program perencanaan pembangunan daerah. Kemudian kita pilih kegiatannya. Tadi di penyusunan rancangan RKPD. Kita ubah kota laporannya, seragen, tanggal laporannya bisa diubah. Kemudian jenis laporan. Kita pilih jenis laporannya itu lampiran 2.2.1 untuk melihat format laporan pra RKA. Kemudian klik proses, maka tampilannya sebagai berikut. Ini yang rincian sudah kita tadi inputkan, secara otomatis menjumlah. Oke, demikian tutorial dari kami, semoga bermanfaat.